Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviga Septianarani dengan 3 digit terakhir tim 140. Di sini saya akan mereview kembali materi komunikasi dan advokasi kebijakan yang sudah dijelaskan dalam pertemuan awal hingga akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan ide antar individu atau kelompok. Dalam konteks kebijakan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk memahami kebijakan, di mana kita perlu memahami isi, tujuan, dan dampak kebijakan agar dapat melalui kelayakannya, menyampaikan aspirasi, serta membangun hubungan komunikasi yang baik, dapat membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan membuat kebijakan. Sedangkan advokasi kebijakan adalah proses mempengaruhi pembuat kebijakan untuk membuat, mengubah, atau mencabut kebijakan dalam praktiknya. Advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, melakukan riset dan analisis. Dengan data dan bukti yang kuat dapat memperkuat argumen advokasi. Yang kedua, membangun koalisi, yaitu bekerja sama dengan individu dan organisasi lain dapat meningkatkan kekuatan advokasi. Dan yang ketiga adalah melakukan kampanye, yaitu dapat meningkatkan kesadaran publik tentang suatu isu dan mendorong aksi. Yang keempat, berdialog dengan membuat kebijakan. Dengan kita bertemu langsung dengan pembuat kebijakan, kita dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Berikut merupakan cara-cara yang digunakan dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, legal drafting, yang bertujuan untuk penyusunan peraturan atau regulasi dengan cara terlibat dalam penyusunan peraturan dan memastikan munculnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Yang kedua, dialog politik dan lobby, menciptakan kesepahaman antar pihak, membangun komunikasi antar pengambil kebijakan dan masyarakat, pemetaan politik dan lokal atau nasional. Yang ketiga, publikasi, yaitu memberikan masukan bagi audiens untuk merespon, membuat kebijakan publik, dan membangun hubungan dekat dengan media yang sudah ada, seperti halnya meningkatkan kemampuan penulisan, statistik, desain visual, atau videografi. Yang keempat, jaringan atau koalisi, yaitu memperbesar peluang keberhasilan advokasi melalui dukungan dari banyak pihak dengan mengajak pihak-pihak yang sevisi untuk bekerja sama. Yang kelima adalah aksi kolektif, yaitu menaikkan daya tawar dan dukungan dari massa yang lebih luas dan banyak demonstrasi atau unjuk rasa di ruang publik. Selanjutnya, komunikasi kebijakan yang efektif adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berikut adalah unsur-unsur penting dalam komunikasi kebijakan yang efektif. Yang pertama, komunikator atau source. Komunikator harus memiliki kredibilitas dan pengetahuan yang memadai tentang kebijakan yang akan dikomunikasikan. Pesan kebijakan harus disampaikan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh target audiens. Serta komunikator harus terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan, termasuk dengan tujuan, manfaat, dan proses resiko. Yang kedua adalah pesan atau message. Pesan kebijakan harus relevan dengan kebutuhan dan kepentingan target audiens. Pesan kebijakan harus konsisten dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Selain itu, pesan kebijakan harus disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, menggunakan berbagai media dan saluran komunikasi. Yang ketiga adalah saluran komunikasi atau channel. Saluran komunikasi yang dipilih harus tepat sasaran, efektif, menjangkau target audiens, dan yang ingin diinformasikan. Yang keempat adalah komunikan atau respon. Penting untuk kita memahami karakteristik target audiens seperti tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan kebutuhan informasi. Dengan kita melibatkan target audiens dalam proses komunikasi kebijakan seperti melalui konsultasi publik, survei, dan focus group discussion. Yang kelima adalah umpan balik atau feedback, yaitu dengan mendorong target audiens untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan bermanfaat untuk menyempurnakan kebijakan dan cara komunikasinya. Saluran umpan balik di mana hal tersebut mudah diakses oleh target audiens seperti email, website, dan hotline.
Dengan menanggapi umpan balik dari target audiens dengan serius dan mempertimbangkan untuk menyempurnakan kebijakan dan cara komunikasinya. Yang kelima adalah lingkungan. Penting untuk kita memahami konteks sosial politik dan ekonomi di mana kebijakan akan diimplementasikan sesuai pesan kebijakan dengan konteks lokal dan budaya, serta membangun kepercayaan dengan target audiens dengan cara komunikasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Komunikasi dan advokasi kebijakan adalah dua hal yang sangat penting yang dapat kita gunakan untuk membuat perubahan di dunia ini. Dengan memahami kedua konsep ini, kita dapat menggunakan komunikasi kebijakan secara efektif dan kita dapat menjadi agen perubahan yang positif di komunitas kita. Sekilas review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.